Halo Gunarwan dan Gunarwati sekalian, ketemu lagi ya di channel saya Gunar Os dan ya kali ini kita akan membahas preview pertandingan Carabao Cup ya, babak 16 besar yang akan dilakukan besok dini hari jam 2.45 eh di mana kita akan bertamu ke Preston North End ya. Jadi ini pertandingan yang ya secara di atas kertas harusnya sih mudah dilakukan. Cuman ya ini secara tradisional biasanya si Arsenal untuk pertandingan Carabao Cup ini akan menurunkan biasanya pemain-pemain cadangan ya. Jadi pemain lapis kedua kita untuk mengistirahatkan pemain inti dan juga untuk ya bagi para pemain-pemain ini untuk mereka menunjukkan kemampuan mereka gitu ya. Jadi ya ini yang kita akan lihat nanti ya perkiraannya bagaimana. Ya, pertama saya mau ngomong dulu ini untuk masalah cedera pemain ya. Sorry, saya mau ngomong dulu untuk masalah kita mau bahas dulu untuk lawan kita nih ya, Preston North End ya. Preston North End ini sebentar, ups ya ini tim dari Championship ya. Jadi mereka tim Championship satu liga di bawah kita ya. Jadi ya harusnya sih ini lawan yang mudah lah ya. Dan mereka juga di posisi 16 ya dengan di 5 pertandingan terakhir ini dua kali menang dan tiga kali seri. Ya, secara kalau kita lihat dari rekor pertandingan mereka, untuk mereka mencetak gol ini tidak kesulitan ya. Jadi dari 5 pertandingan terakhir mereka mencetak 9 gol. Jadi rekor gol yang cukup bagus. Tapi secara pertahanan kita lihat mereka juga sangat rentan ya. Di 5 pertandingan terakhir ini kebobolan 5 gol dan itu 5 gol itu ada di 2 pertandingan terakhir. Ya, jadi menurut saya secara pertahanan mereka ini sangat rentan dan ini mungkin yang harus kita eksploitasi gitu kan. Sama juga sih pertahanannya sorry penyerang mereka harusnya sih bisa kita netralisir ya. Eh, Terutama untuk level pertandingan mereka gitu ya di championship. Tapi ya ini tidak ada pertandingan yang menurut saya mudah lah ya. Jadi untuk di Liga Inggris ini tidak boleh meremehkan lawan karena tidak ada pertandingan mudah dimanapun itu. Ya bahkan juga termasuk di di Carabao Cup melawan tim Championship pun menurut saya tidak ada lawan mudah dan kita tidak boleh meremehkan gitu ya. Nah, untuk perkiraan, sorry, pertama saya juga mau ngomong tentang masalah cedera ya. Jadi ini sebentar saya agak geser sedikit ya. Nah, ini kita ada beberapa berita baik untuk masalah cedera ya. Terutama ini untuk masalah Gabriel dan Jurien Timber. Secara dari Arteta mengumumkan bahwa Jurien Timber dan Gabriel ini dalam kondisi yang ya bukan dibilang bagus lah ya, tapi tidak seburuk perkiraan. Nah, ini untuk Gabriel ini kan dia ada cedera lutut ya kemarin sehingga ditarik dan harus keluar dari pertandingan di babak kedua. Dia ini dari scan Arteta mengatakan bahwa nggak kelihatan terlalu jelek untuk cederanya ya. Lalu tapi kemungkinan besar tidak bisa dibawa untuk melawan Preston ya. Lalu Timber juga yang ditarik di sekitar 15 menit akhir dia tidak cedera lagi ya. Jadi kayaknya masih bisa turun untuk nanti melawan Preston. Tapi ya ini kemungkinan besar dia tidak apa namanya sorry bukan kemungkinan besar, dia tidak ada cedera ya. Jadi ya ini yang penting juga. Jadi ditarik tapi tidak ada cedera yang kambuh ya, walaupun dia ada kesulitan pada saat pertandingan. Untuk Gabriel, Arteta mengatakan kita masih melakukan apa ya check up lah ya dan tidak kelihatannya sih tidak jelek. Eh, Dia akan baik-baik saja. Masih melakukan beberapa tes
Arteta mengatakan bahwa masih terlalu cepat untuk memperkirakan kapan kira-kira Gabriel akan kembali untuk Arsenal. Untuk Timber, Arteta berkata Jurien baik-baik saja, dia hanya kelelahan. Dia sudah kecapean untuk beberapa hari terakhir dan dia hanya tidak bisa melanjutkan pertandingan. Bukan cedera baru, sama sekali bukan cedera baru. Eh, lalu ditanya apakah ke Timber ada kram. Arteta mengatakan dia hanya tidak bisa melanjutkan pertandingan, jadi kita memutuskan untuk bermain aman. Tapi dia baik-baik saja. Untuk Calafiori dan Takehiro Tomiyasu, keduanya masih punya cedera, masih punya masalah lutut ya, sedang Kieran Tierney ini masih ada masalah hamstring. Jadi itu ya. Zinchenko ada untuk betis, masalah betis untuk bulan lalu ya. Jadi dia waktu tugas timnas ada masalah betis bulan lalu dan masih di bangku cadangan untuk 3 pertandingan terakhir tapi belum bermain. Ya, Arteta mengkonfirmasi bahwa Calafiori akan keluar untuk beberapa minggu. Odegaard ini katanya sudah balik untuk latihan ringan dan Arsenal berharap dia akan siap untuk kembali sebelum jeda internasional bulan depan. Nah, ini ya yang kita harapkan, semoga semuanya baik-baik saja. Nah, ini sekarang kita mau untuk ini mouse-nya kemana ini? Ups. Sebentar. Kok agak ketutup? Ya, ini ya. Oke. Ya, oke. Balik lagi. Ini kita untuk formasi ya, perkiraan formasi. Nah, ini untuk perkiraan formasi menurut saya sih ini formasi kita kemarin ya. Menurut saya kita akan menurunkan banyak pemain cadangan ya untuk pertandingan kali ini. Kita mulai dari kiper dulu. Menurut saya kiper kita akan tetap menurunkan David Raya karena Neto tidak bisa diturunkan ya. Dia masih terkunci untuk parent clubnya Brentford ya. Karena dia sudah diturunkan sebagai pemain Brentford waktu itu. Lalu untuk Jack Porter, menurut saya kita tidak akan menurunkan Jack Porter karena dia masih terlalu hijau menurut saya, dan kemarin kita menurunkan Jack Porter itu menurut saya hanya karena kita benar-benar kepepet ya. Raya lagi cedera, Neto nggak bisa turun, ya udah turun Jack Porter. Jadi, tapi menurut saya besok kita akan menurunkan David Raya. Ya karena ya kipernya siapa lagi gitu kan. Ya ini menurut saya Raya yang akan menjadi kiper. Lalu untuk pertahanan, Timber menurut saya akan diistirahatkan ya tadi karena seperti dibilang Arteta dia kecapean. Di sebelah kiri ini menurut saya kita akan menurunkan Miles Lewis Kelly ya. Lalu Gabriel ini yang juga masih cedera, menurut saya ini akan diisi oleh Kiwior di center back kita. Lalu Saliba yang sudah balik, menurut saya dia akan turun sebagai pasangan center backnya Kiwior. Thomas Partey menurut saya akan diistirahatkan juga. Di sini akan diisi Ben White. Nah, ini menurut saya sih agak 50-50 apakah Ben White atau Nichols ya. Nah, ini menurut saya kalau Arteta mau benar-benar bermain full tim akademi, menurut saya sih Nichols yang akan diturunkan. Tapi tentu dengan back seperti ini, menurut saya sih Arteta akan menurunkan Ben White untuk menjaga ya ini aja lah, untuk menjaga keseimbangan antara pemain akademi dan pemain tim inti ya. Jadi menurut saya sih ini tetap akan diturunkan Ben White. Walaupun ada kemungkinan Nichols bisa juga sih untuk mengisi back kanan ini. Ya kita lihat aja nanti ya. Tapi menurut saya sih ini posisinya ini tetap akan menjadi milik Ben White di kanan. Di tengah menurut saya tetap akan Declan Rice dan Mikel Merino. Ini untuk menurut saya ini supaya mereka lebih padu ya.
Rice dan Merino ini, karena Merino menurut saya ya ini dia masih belum ngeklik ya, jadi belum belum padu. Dan ini menurut saya perlu dia dikasih jam terbang agar lebih padu. Dia kemarin sudah memberikan impact dengan golnya ya, dari tendangan bebas. Jadi ya ini menurut saya akan satu hal yang sangat penting untuk Merino terus diberi jam terbang agar dia bisa semakin klik. Terutama kemarin saya lihat dia ada satu problem itu adalah kurang cepat ya menutup posisi center back kiri, yang ya kalau Arsenal ini kan sering rotasi posisi pemain ya. Ya, jadi ini kemarin tanggung jawab Merino, dia kemarin sempat agak kosong sehingga kemarin salah nih ya. Kemarin waktu waktu pertandingan kemarin ya, ini Merino ini di sini ini salah, bisa menendang dengan bebas, untungnya meleset gitu kan. Gitu ya. Jadi ya ini menurut saya perlulah dia untuk dikasih jam terbang. Lalu untuk di depan ya ini menurut saya Saka akan diistirahatkan, akan diturunkan Sterling. Mana Sterling? Sterling di mana kamu? Nah ini dia Sterling ya, menurut saya akan dipasang di kanan. Di sini ya ini kemungkinan besar ini Ethan Nwaneri ya akan diberikan kesempatan untuk mana Nwaneri ya, ini yang sebagai starter. Di sini Ethan Nwaneri, di sebelah kiri menurut saya ini akan diisi Trossard lagi ya. Dan di depan akan diturunkan Gabriel Jesus. Ini ya, menurut saya ini Jesus ini untuk masalah percaya diri aja ya. Semoga sih, kemarin dia sebenarnya harusnya bisa cetak gol ya. Itu dan harusnya gol kemenangan juga gitu kan. Tapi entah kenapa dianulir kan. Ini menjadi ya tanda tanya juga kenapa kok dianulir gitu kan. Ya ini ya menurut saya ini akan diisi oleh Gabriel Jesus di depan. Jadi ini menurut saya perkiraan formasi kita untuk besok dini hari ya, melawan Preston North End akan lebih banyak para pemain akademi dan pemain cadangan. Satu untuk memberi mereka waktu, jam terbang juga untuk memberi mereka percaya diri lah ya. Dan ini lawan yang lebih sulit dibandingkan kemarin pada saat kita bermain di babak sebelumnya ya untuk Carabao Cup gitu. Jadi ya ini tetap para pemain ini harus step up ya, dan tidak boleh meremehkan lawan gitu ya. Ya ini sih perkiraan saya ya untuk pertandingan besok. Jadi ya kita lihat bagaimana nanti pertandingan tersebut akan berjalan. Ya nanti kita juga akan live ya. Jadi ya uh, kita tunggu dan teman-teman nonton ya. Itu aja sih dari saya. Terima kasih ya yang sudah like, share, dan subscribe. Ya, kita saat ini sedang mengejar 1000 subscriber. Jadi untuk teman-teman di sini yang hadir, Gunarwan dan Gunarwati yang sudah hadir tapi belum subscribe, boleh ya di subscribe dan diklik tombol loncengnya. Jadi setiap kali saya upload, teman-teman juga dapat informasi dari YouTube. Nah, itu aja sih dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa di video kita berikutnya.